Hello, curious people. My name is Ridin Amar. Today, I want to analyzing the cases of speech delay occurring in children and how to overcome them. Speech delay atau keterlambatan dalam berbicara merupakan masalah yang cukup serius yang harus segera ditangani, karena merupakan salah satu penyebab gangguan perkembangan yang paling sering ditemukan pada anak. Dalam penelitian Laung dan Kao 1999 mengungkapkan bahwa keterlambatan bicara mungkin memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan pribadi, sosial, akademik, dan di kemudian hari. This problem is not trivial. Research shows that children who experience speech delay and do not get treatment tend to experience social-emotional problems. Children become more angry, difficult to express their feelings, and difficult to get along with. The characteristics of children who experience speech delay are children who usually rarely make and respond to sounds, do not understand the gesture of people around them, and do not have appropriate consonant abilities. Parents bisa mengamati tanda-tanda keterlambatan berbicara pada anak ketika masih berusia beberapa bulan hingga 3 tahun pertamanya. Setelah baby berusia 2 bulan, baby cenderung mengeluarkan bunyi-bunyi berbeda untuk mengekspresikan diri. Setelah 18 bulan, biasanya sudah mulai bisa menyebutkan ayah, ibu, walau kurang jelas pelafalannya. Mulai saat itu, kosakatanya akan berkembang hingga umur 2 tahun. Anak sudah bisa mengenal kombinasi kata dan menggunakan lebih banyak kosakata. Apabila tidak melihat perkembangan seperti itu pada anak, segera periksakan ke dokter. Jangan dibiarkan begitu saja, karena saat ini banyak orang tua baru menyadari itu saat usia anaknya 18-24 bulan, ketika anak tidak merespon saat dipanggil orang tua, sementara pada umumnya anak usia 2 tahun sudah bisa menguasai 50 kosakata. Speech delay is divided into functional and non-functional. Most children with speech delay are currently in the functional category, meaning lack of stimulation and wrong parenting. While non-functional are children who have receptive language disorders, such as autism or attention deficit hyperactivity disorder. The problem with speech delay children is that many of them don't have any abnormalities. His hearing function is good. There are no abnormalities in the oromotor organs. There are no cleft problem. Then where is wrong? Turn us parenting. Kasus speech delay masih menjadi hal yang belum terlalu diperhatikan di Indonesia. Apalagi sejak pandemi, anak tidak bersosialisasi dan screen time yang lebih panjang, membuat fenomena ini kian meresahkan para orang tua yang memiliki anak balita. Gangguan ini merupakan salah satu gangguan pada tahap perkembangan anak, or milestone. Sebisa mungkin orang tua perlu menyatukan terus kemampuan anak demi mencegah speech delay pada anak. During a pandemic, children are forced to stay at home. Children who are used to playing outside will feel bored when they are required to just play at home, only focusing on the use of gadgets or television, so that children's social interaction and activities are reduced. Toddlers who are in the state of learning to speak will experience a lack of stimulation. This can be one of the causes of children experiencing speech delay. Dokter spesialis anak Ajeng Indriastari mengatakan ada satu pasiennya mengalami speech delay di daerah Bekasi. Anak itu usia 2 tahun, beratnya 6, kg, tapi sudah mengalami gizi buruk. Akibatnya anak itu tidak bisa berbicara. Jangankan berbicara, duduk sendiri saja tidak bisa. Jadi tidak mungkin untuk terapi wicara. Pasti kita akan mengatur dulu nutrisinya. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Pada contoh yang lain, banyak dokter melihat di rumah sakit atau klinik kesehatan anak datang memeriksa kesehatannya. Tapi anak itu terlihat sulit sekali diajak bicara. Ketika ditanya, dia selalu melihat ke orang tua atau yang jawab selalu orang tuanya.
Nah, itu salah satu faktor sosial yang mempengaruhi anak bisa bicara atau tidak. Regarding this problem, there are 3 precautionary steps that must be considered by parents, especially mothers. The first, bilingual. This bilingual bukan berarti father from Jerman and mother from Indonesia, sehingga language maupun culture yang digunakan bercampur. But speech delay bisa terjadi ketika anak diberikan konten menonton dengan bahasa dan kata beragam, sehingga menyebabkan kebingungan pada anak. The second, gadget or handphone. Anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia merujuk pada American Academy of Pediatrics. Idealnya anak berusia di bawah 2 tahun tidak boleh diperkenalkan dengan gadget. Nah, di masa ini kita harus bisa bersikap bijak menggunakan gadget. Bukan berarti gadget itu dikasih begitu saja ke anak lalu ditinggal, tapi ada pendampingan dan interaksi, karena sesuatu itu bisa bermanfaat tergantung si pemakainya. Di era sekarang ini serba digitalisasi. Kita memang tidak bisa 100% anti gadget dan kita tidak bisa melawan zaman. Tetapi jangan sampai menjadikan gadget ini sebagai electronic babysitting. Gadget diberi pada anak begitu saja, lalu anak tidak diajak mengobrol. The third, alarm. Alarm memiliki maksud deteksi dini, karena seringkali speech delay datang terlambat. Padahal sejak umur 9 bulan, tanda-tanda keterlambatan bicara sudah bisa terlihat. Ketika anak jarang diajak bertemu lingkungan luar seperti ke taman bermain atau ke rumah keluarga, maka akan berpengaruh pada penyebab speech delay. How to deal with children experiencing speech delay. Speech delay children can recover when they get the right treatment. If the cause is a physical problem, travel is the main choice so that the child physically can support him to communicate. Parents also have to be proactive in talking, asking jokes, or just telling them what you do all day. Gradually, the child will get to know the new vocabulary and learn how to communicate and string words together. The characteristic of speech delay children cannot be ignored. You must handle them appropriately. How to get babies to talk well. The first, don't use baby language. Remember bahwa baby itu masih melatih motorik oral dalam mengeluarkan kata. So, wajar kalau kata yang mereka keluarkan tidak jelas. Nah, parents jangan pernah sengaja berbicara cadel pada anak, seperti menyebut susu dengan cucu, karena yang seharusnya itu yang benar susu. Parents harus menyempurnakan bahasanya dan jangan meniru bahasa anak, dan juga selalu menggunakan bahasa yang benar. The second, high pitch, Indonesian, happy or excited. Parents harus menggunakan nada suara yang tinggi, happy, dan menarik, seperti ayah, ibu. The third, put emphasis on certain words. Parents mengajarkan anak pada penekanan kata tertentu seperti bola, zaza. The fourth, clear articulation. Parents harus mengucapkan kata dengan jelas, karena baby itu belajar dengan visual juga. Pada usia 6 bulan, baby mulai mengerti bahwa bentuk bibir yang berbeda akan menghasilkan suara yang berbeda pula. Parents penting untuk mengingat bahwa bukan hanya huruf vokal saja yang diperjelas, tapi juga konsonan harus dilafalkan dengan jelas. The last, speak with the eyes. Parents ketika berbicara kepada anak harus dengan kontak mata. Lakukanlah dengan kontak mata. Karena pada usia 2 bulan, baby sudah bisa melakukan kontak mata dengan kita. Itulah sebabnya baby jangan menonton televisi, kartun, atau YouTube.